Halo Sobat Wisi. Nah, selamat datang di Kunci, podcast mahasiswa UISI. Nah, kali ini aku gak bakal sendiri nih teman-teman, karena aku bakal ditemani oleh narasumber kita, yakni salah satu mahasiswa UISI yang bernama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Isnanda Saputra, biasa dipanggil Nanda, asal dari Medan. Nah, oke Kak Isnanda, sambil kita berbincang terkait dengan topik utama kita, yakni terkait dengan puasa pertama untuk anak rantau. Kalau ngomongin tentang anak rantau sendiri, dari Kak Isnanda ini, anak rantau itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri Kak, anak rantau itu tentunya jauh dari keluarga, dimana dia ya benar-benar sendiri di kota orang, tapi ya nggak masalah karena pasti anak rantau itu punya tujuan yang lebih baik lagi. Oke, ngomongin tentang tujuan nih, anak rantau pasti menghadapi banyak resiko kalau misalnya memberanikan diri jauh dari keluarga, jauh dari orang tua maupun saudara. Nah, tujuan dari Kak Isnanda ini jauh-jauh nih buat sampai di UISI itu apa sih Kak? Kalau dari aku sendiri sih Kak, karena kan aku laki-laki ya, bakal tentunya nanti akan menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Tentunya ya nggak mau statementnya hanya bergantung kepada orang tua, terus juga biar bisa mandiri, biar juga latihan gitu lah. Kayak mana kerasnya dunia di sini, apalagi kan kalau anak kos atau anak rantau apa sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, bahkan kalau sakit sendiri. Ya tapi ya so far aman-aman aja. Oke, ngomongin tentang kemandirian nih. Terus kalau misalnya sekarang kan nih teman-teman ya, di bulan puasa pasti banyak tantangan dan juga mungkin hal-hal yang banyak banget yang dihadapi, bahkan lebih banyak kayak ada tantangan-tantangan dari entah itu dari perkuliahan atau dari ketika kehidupan mencari sahur nih kayaknya atau mencari pembukaan kayak gitu ya. Kalau dari Kak Isnanda sendiri tuh seperti apa nih resiko atau mungkin tantangan yang dihadapi ketika di bulan puasa ini? Kalau tantangan cukup banyak ya, karena kan kalau sendiri, terus juga kita buka sendiri, sahur sendiri. Tapi untungnya kan kemarin tuh karena rindu juga masakan orang tua, jadi dikirimi paket ekspres makanan orang tua. Jadi setidaknya 1 hari 2 hari itu masih bisa ngerasain makanan orang tua. Terus juga kalau selanjutnya itu biasanya sahurnya kalau aku nggak sahur jam 3-an, tapi jam 1, tapi nggak tidur dari malam. Habis itu setelah aku sahur baru aku tidur lanjut sholat subuh. Gitu aja sih. Terkait dengan makanan nih, kalau misalnya boleh tahu makan apa nih Kak yang bisa benar-benar yang Kakak kanamin dari apa itu masakan orang tua? Kalau dari orang tua sendiri masakan rendang dari orang tua. Jadi pas kita makan tuh terus juga sharing beberapa anak kos, rasanya kayak nikmat kali. Oke, kalau misalnya nih kan kadang kan kita sahur kalau di kos ada yang sendiri, ada yang bareng teman. Kalau Kak Isnanda sendiri tipenya seperti apa? Kebetulan anak kos kan juga ada yang sambil kerja ya. Nah, kadang makannya juga bareng, tapi kalau biasanya makannya itu lebih jam 10-an. Nah, kalau udah sahur itu anak kos udah sendiri-sendiri. Tapi untungnya karena di kos itu kumpulan anak Sumatera, jadi keluarganya dapet. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan, kita sharing-sharing gitu. Oke, jadi kayak bareng-bareng gitu ya, jadi bonding bareng, terus benar-benar raket gitu ya. Solid banget berarti nih. Solid banget. Oke, tadi kan ngomongin tentang sahur nih teman-teman. Mungkin ada tips atau mungkin ada sedikit hacks nih dari Kak Isnanda, gimana kalau misalnya anak kos kan pasti harus berhemat. Lalu kalau misalnya kita setiap hari beli, konsumsi, beli takjil dan lain-lain, ada nggak sedikit tips buat anak kos biar mungkin bisa berhemat di bulan ini juga kayak gitu? Kalau dari aku sendiri sih untuk tips hematnya itu ya beli takjil itu pastilah. Namun ada hacksnya itu kita bisa sama anak kos kan, apalagi kan ibaratnya susah sedang sama bareng. Kita bisa cari masjid-masjid yang menyediakan berbuka puasa. Jadi kita kalau udah persiapan mau buka nih, udah kita langsung berbondong-bondong saling panggil-panggilan untuk pergi bersama gitu. Oke. Jadi kayak ada hacksnya adalah mencari takjil gratis nih teman-teman. Benar banget. Setuju aku juga. Karena walaupun itu sangat membantu buat anak-anak kos nih teman-teman. Benar-benar bantu banget ya. Benar banget. Oke, terkait dengan takjil dan juga mungkin tadi mencari takjil gratis gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Isnanda dulu, ketika di rumah kan berbeda banget nih ketika di Gresik atau menjadi anak rantau. Kalau di rumah sendiri tuh kebiasaan apa sih Kak yang mungkin atau membantu orang tua sebelum berbuka atau mungkin bisa hal yang lain yang dilakukan, jadi kayak ada yang kayak kultur shocknya kayak gitu mungkin yang berbeda ketika di Gresik. Kalau yang berbeda yang kayak aku bilang sebelumnya itu ya pasti kalau berbuka di rumah disiapin orang tua tentunya kan. Kayak palingnya kalau di rumah tuh juga lebih kangennya kayak bantu orang tua misalnya yang buat teh manis atau pergi keluar beli takjil gitu. Sementara ini sendiri ya beli untuk diri sendiri dan makan sendiri gitu. Oke, jadi kemandiriannya benar-benar
kita harus benar-benar mandiri. Benar sekali. Benar, harus nyiapin sendiri buat berbuka, buat sahur, ataupun nanti ketika ada apa namanya kayak hal-hal yang mungkin unprediction gitu ya. Pernah nggak Kak ketika selama puasa ini pernah merasa kayak ada ketika kayak kangen keluarga, lalu kayak homesick ya, bahasanya kayak homesick banget dan sampai kayak sakit atau mungkin udah mau pulang aja deh, atau mungkin menyerah gitu kalau dari Kak Isnanda? Kalau itu pasti ada ya, itu wajarnya manusia. Kalau dari awal ngekos itu mungkin ya karena belum terbiasa juga sendiri kan, apa-apa sendiri. Dan bulan Ramadan ini kok juga kok makin sepi gitu sendiri. Terus kayak ya habis itu cobalah. Kalau kangen sih biasanya tipsnya telepon orang tua kan. Nah kayak tanya-tanya gimana kabarnya. Dan fun fact-nya kalau di rumah itu sama orang tua tuh sebagai kawan berantem. Tapi kalau udah di rantau nih seketika berubah, kayak nurunin ego gitu, langsung aja kayak tanya, langsung ya gimana kabarnya gitu lah, langsung cakap-cakap baik lah gitu. Terus ya itu dia bilang kan, ya udah ini salah satu proses kamu kalau kamu jadi orang depan ya kamu harus lihat dulu gimana sekarang. Itu sih. Oke, note buat teman-teman juga nih, teman-teman bisa diambil pelajaran kalau misalnya berani dari keluar zona nyaman gitu ya Kak Isnanda, karena benar-benar aku juga setuju kalau misalnya kita kalau stuck di momen itu aja, kita nggak berani buat keluar dari zona nyaman, kapan lagi gitu ya, kapan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, kapan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Isnanda, aku juga mau kepo nih, perbedaan suasana ketika di Medan, kan Kak Isnanda hasilnya dari Medan nih. Nah itu perbedaan suasana ketika bulan puasa di Medan dan juga di Gresik. Mungkin kalau di Gresik itu udaranya masalahnya lebih panas atau lebih kayak gimana, atau lebih islaminya itu lebih rakit banget kalau di Gresik, atau seperti apa? Kalau udaranya bener panas pol di sini kan, tapi ya udahlah dibiasakan. Kalau masalah tentang keislamiannya, karena di sini juga kota santri tentunya memang lebih beda lah gitu kan. Terus juga tapi enaknya di sini imsaknya kan walaupun cepet, bukanya juga cepet. Jadi ketika orang tua masih 1 jam lagi membuka. Jadi kayak ya habis subuh tidur itu kayak nggak terasa gitu kalau tiba-tiba besoknya itu kita bukanya sekitar jam 5 mau ke jam 6 gitu. Jadi seru sih di sini bukanya lebih cepat. Oh, bukanya lebih cepat juga. Jadi perbedaannya sekitar dari Medan sama kurang lebih 1 jaman. 1 jam. Karena di sana ikut WITA ya? Enggak, WIB. Oh. Kita sama-sama WIB, namun kan kita deket pertengahan kan. Jadi kita duluan yang maghrib sini baru mereka di sana. Oh gitu. Oke Kak Isnanda, ngomongin tentang buat tiket dan juga persiapan pulang. Nah ini kan udah menyambut H-2 minggu mau lebaran nih. Kalau persiapan dari Kak Isnanda sendiri, apa udah kayak pesen tiket atau udah war-war tiket nih? Kakak, sebenarnya kemarin itu kan mau pulangnya ketika kita libur dari semester ganjil ke genap. Itu kan lebih 1,5 bulan ya. Nah tapi kadang mikir, kayaknya lebih bagus liburan singkat tapi momennya pas Idul Fitri daripada 1,5 bulan kan di rumah. Jadi makanya menunda dulu. Pas dicek-cek harganya kok setiap detik setiap menit kok beda nih, kadang naik kadang turun, kadang hampir 2 kali lipat gitu kan. Jadi pas ketika tengah malam gitu lah, langsung kayaknya turun nih, langsung dibeli, dipesan, langsung telepon orang tua, "Ma, ini udah dapat tiket murah," gitu. Udah langsung dibeli juga sekalian untuk tiket balik lagi ke sini. Oke, Kak Isnanda, kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang murah, harga murah dan juga waktunya sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya boleh tahu berapa sih Kak range harga yang bisa dikatakan murah, dan mungkin bisa disebutkan juga untuk alat transportasinya itu apa? Kalau aku untuk pergi dari Surabaya ke Medan, untuk biar murahnya pertama dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api sekitar 350 ribuan. Baru habis itu flight pesawat dari Jakarta ke Medan dapat murah 1.400. Nah, Jakarta tuh kalau menurut aku 1.400 tuh udah kategori murah. Jadi total sekitar 1.750 lah. Tapi kalau pulang kan aku ngambilnya 1 hari sebelum kita masuk kuliah, nah itu aku langsung dari Medan ke Surabaya, itu harganya 2.200.000. Oh, seperti itu ya. Jadi harus ada benar-benar pinter-pinternya kita buat atur strategi. Benar. Oke, Kak Isnanda, tadi kan ngomongin tentang buat tiket dan juga terkait dengan pulang perginya seperti apa kayak gitu ya. Kalau misalnya tentang kuliner nih, apakah ada kuliner khas dari daerah Medan? Karena kalau dari daerah asal aku sendiri di daerah Sidoarjo nih Kak, kalau misalnya di sana itu makanan khasnya adalah
tahu tek. Nah, makannya juga itu setelah habis kita terawih, bukan setelah habis sholat maghrib kayak gitu. Apakah ada kayak waktu-waktu khusus untuk makanan berat itu setelah terawih, atau mungkin setelah makan habis sholat maghrib itu langsung makanan berat kayak gitu? Kalau di Medan sendiri ya nggak ada ya kak, karena kan kita juga di Sumatera Utara itu ada 8 etnis, 8 suku. Nah jadi itu kayak memang percampurannya itu pasti ada. Jadi tapi ada salah satu makanan dari suku khas Mandailing itu namanya pakat. Pakat itu kayak apa ya dibilangnya, rotan muda itu dibakar. Nah itu rasanya memang pahit, tapi pakai sambal itu kayak enak gitu. Dan karena sebenarnya aku juga bukan orang Batak, tapi orang Jawa sama orang Padang yang ke Medan, jadi kayak rasa kayak gitu cocok gitu di lidah. Oke, itu tadi rotan ya. Bukan, kalau misalnya aku tahu tuh rotan itu kayu. Jadi kayu itu bisa dimakan. Iya, yang bagian lulatnya tuh dibakar kan, kemudian dipotong-potong. Ya rasanya aftertaste-nya pahit gitu lah. Pahit. Berarti itu apa namanya, kayak apakah ada rasa-rasa tertentu seperti ada penambahan gula atau mungkin lebih kayak real langsung digoreng atau seperti apa? Setelah dibakar itu langsung dimakan. Nah makanya itu pakai sambal tuk-tuk namanya. Sambal tuk-tuk itu kayak olahan cabai sama bawang. Itu dia digiling tapi mentah gitu. Oh gitu. Jadi rasanya aftertaste-nya juga ada pahitnya, ada pedasnya juga. Wah, unik banget nih teman-teman. Boleh nanti kalau misalnya dari Medan nih ya kita sharing-sharing buat makan pakat namanya. Iya, Pakat namanya teman-teman. Oke, dengan sambal tuk-tuknya. Oke, tadi kan ngomongin tentang kuliner. Nah, sekarang kita mendekati terkait dengan waktu Idul Fitri nih, Kak. Kalau misalnya di sini budayanya itu seperti ada keliling atau takbir keliling gitu ya. Ada yang bawa beduk, ada yang bawa obor, terus keliling-keliling bareng sambil bertakbir. Apakah ada budaya di sana juga seperti itu, Kak? Kalau di Medan juga ada, tapi dia lebih spesifiknya kayak ke mobil. Nah, mobil pickup itu, nah di dalamnya itu kayak kita tuh berlomba-lomba untuk setiap kayak dusun gitu kan. Itu kita menghias, terus juga dari mobil itu di dalamnya itu ada beduk, terus ada anak-anak juga. Jadi kayak kita bawanya pakai mobil gitu. Oh, ada juga pakai obor-obor kayak gitu, Kak? Kalau itu ada tapi nggak semua tempat gitu. Nggak semua tempat. Jadi Kak, itu nanti diperlombakan juga antar dusun atau antar desa kayak gitu ya. Oh, berarti itu kalau misalnya seperti itu dilakukan hamin berapa hari sebelum hari raya? Cuman pas untuk mau malam takbiran. Malam takbiran aja. Misalnya dari Kak Isanda pernah nggak ngikutin pawainya itu? Kalau ngikuti pernah, tapi ya cuma sekali atau 2 kali kali ya. Karena kan juga kadang ada misalnya pulang kampung gitu kan. Nah kebetulan kan kampung aku di Padang, jadi kadang tuh pulang kampung ke Padang atau ke Galang gitu. Kalau misalnya di Padang sendiri, apakah juga ada budaya yang sama, Kak? Seperti itu? Kalau di Padang sendiri, aku yakin ada sih, tapi nggak semuanya. Soalnya kalau di kampung nenek aku kayaknya nggak ada. Jadi nggak semua gitu ya. Mungkin ada sebagian besar, sebagian kecil yang seperti itu. Tapi kalau di daerahnya kakak yang di Padang itu tidak ada yang misalnya kayak pawai-pawai gitu ya. Cuman kalau di Medan ada kayak gitu. Oke, bener banget ya dikatakan Kak Isra tadi, tetap semangat sesuai dengan tujuan, karena aku percaya kalau misalnya teman-teman dengan niat yang baik pasti nanti juga hasilnya baik. Oke, karena kita ada di penghujung podcast ini, aku mau sedikit pantun nih. Jalan-jalan ke Pasar Turi. Semangat buat puasanya Sobat Puisi.